Entropi adalah besaran termodinamika yang menunjukkan ketidakteraturan dalam sistem. Ketika nilai dari entropi semakin besar, maka nilai dari ketidakteraturan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Konsep dari entropi ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Selain itu, akan dibantu oleh hukum termodinamika 2 yang menjelaskan bahwa suatu sistem yang terisolasi akan cenderung untuk naik. Dan juga ide 1.5 yang menjelaskan bahwa sistem dapat bekerja secara spontan jika hasil dari proses tersebut adalah mengurangi free energinya. Kerja secara spontan ini akan berlanjut sampai free energy mencapai minimum. Hal ini dapat dirumuskan dengan dF sama dengan dE min TdS. Menurut ilmuwan Erwin Schrödinger, makhluk hidup menghindar meluruh dalam ketidakteraturan dan kesetimbangan. Maksud dari pertanyaan ini adalah manusia menghindar dari nilai entropi yang semakin membesar berdasarkan hukum alam. Caranya adalah makhluk hidup mengkonsumsi high quality energy dan mengubahnya untuk meningkatkan keteraturannya sendiri dengan bantuan sel. Energi termal dari suhu lingkungan ternyata sangat berpengaruh untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Karena sedikit perubahan suhu akan memberikan dampak yang berarti bagi sel yang bekerja untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Hal ini dijelaskan dengan persamaan yang paling penting dalam buku referensi biofisika, yaitu persamaan 1.12. High quality energy dan low quality energy pada dasarnya dibedakan oleh keteraturannya. High quality energy memiliki keteraturan yang lebih tinggi daripada low quality energy. Makhluk hidup mengkonsumsi high quality energy untuk menghasilkan order dan membuang low quality energy. Sumber free energy di bumi berasal dari sinar matahari. Lalu free energy tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan keteraturan dari makhluk hidup menggunakan proses yang disebut free energy transduction. Lalu bagaimana konsep free energy tersebut berpengaruh terhadap keteraturan makhluk hidup? Untuk lebih memudahkannya, digunakan contoh sebuah silinder yang dihubungkan dengan piston seperti berikut ini. Potensial dari diklot di sini adalah high quality energy yang kemudian menggerakkan piston ke arah kiri, sehingga air bergerak menembus membran meninggalkan gula. Bagian membran sebelah kanan akan meningkat ordernya karena molekul air yang berpindah. Selain order yang terbentuk, maka akan tercipta low quality energy berupa panas akibat gesekan. Agar sel dapat membentuk, mempertahankan, dan menjalankan fungsinya, ada berbagai proses yang terjadi pada sel tersebut, yaitu proses pertama itu membran bilayer yang dapat membentuk sendiri. Membran bilayer terdiri dari dua lapisan molekul yang sebagian besar adalah fosfolipid, terdiri dari satu kepala dan 2 ekor. Masing-masing bagian ini saling terikat satu sama lain secara spontan. Spontanitas ini disebabkan oleh adanya energi termal yang menaikkan energi kinetik yang menyebabkan adanya goncangan pada fosfolipid, sehingga bagian yang suka air itu menyatu dengan bagian suka air dan tidak suka air itu menyatu dengan yang tidak suka air, sehingga terbentuk membran bilayer. Proses kedua adalah transfer aktif. Molekul device yang digunakan pada proses transfer aktif adalah kinesin. Kinesin dan mikrotubula merupakan gabungan berbagai macam big molekul yang merupakan salah satu contoh makromolekul asam base. Kinesin bergerak melalui sebuah lintasan mikrotubula dengan bawa ATP. Kinesin hanya memiliki kaki yang digunakan berjalan pada mikrotubula dan sebuah organel yang dapat berisi ATP. ATP selain diangkut menuju sel lain juga digunakan sebagai bahan bakar kinesin itu sendiri. Proses ketiga adalah enzim dan regulator protein. Enzim berfungsi sebagai katalis, merupakan sebuah zat yang berfungsi untuk mempercepat proses tanpa tercampurnya zat tersebut dalam sebuah proses kimia yang terjadi dalam sel. Sedangkan regulator protein adalah protein yang hanya bekerja secara spesifik pada sebuah sel. Energi termal yang tidak terlalu berpengaruh dan hanya berubah menjadi less useful energi yang berupa heat atau panas. Sementara di dunia nano, energi termal itu sangatlah berpengaruh untuk buat energi kinetik, di mana energi kinetik rata-rata dari molekul gas ideal adalah 3/2 kBt.
Jumlah gas yang ditembaki sesuai dengan eksperimen pada gambar 3.6 dengan pengurangan velocity-nya ternyata mengikuti distribusi de Bosman. Lantas, jika energi thermal yang dapat menggerakkan molekul, mengapa molekul air yang dipanaskan tidak langsung menguap seluruhnya? Ternyata, ada sebuah energi ikat atau energi barrier yang menahan ikatan antar molekul. Energi ikatan inilah yang menahan air untuk tidak menguap secara sepenuhnya ketika dipanaskan secara langsung. Energi ikat ini jugalah yang menjadi jawaban tidak hancurnya informasi di dalam DNA kita yang berada di tengah-tengah gempuran energi thermal tubuh kita. Random walk adalah gerakan acak pada partikel hasil dari adanya energi thermal yang terjadi di dunia nano kecuali pada suhu kita 6 Kelvin. Random walk ini ditemukan oleh Robert Brown ketika dia menyadari adanya gerakan aneh yang terjadi pada satu tepung dalam air. Gerakan aneh yang diamati Brown ini disebabkan karena adanya tumbukan partikel dari satu tepung dan molekul air. Tumbukan-tumbukan yang terjadi antar partikel menyebabkan partikel ini tersebar atau terdistribusi, sehingga secara tidak langsung mengarahkan partikel ke daerah yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah, yang biasa kita sebut dengan difusi. Sebagai contoh, ketika tinta yang diteteskan ke air kemudian menyebar karena adanya random walk.